Morfologi dan Anatomi Daun oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034 Prodi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Daun merupakan organ utama pada tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Struktur daun mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan seperti cahaya dan ketersediaan air. Kajian morfologi dan anatomi daun membantu memahami fungsi fisiologis, sistematika, dan adaptasi ekologi tanaman. Daun bukan hanya bagian hijau tumbuhan, tetapi sistem biologis kompleks yang efisien menurut Putri A dan Nugraha D 2021. Latar belakang, aspek morfologi daun. Morfologi daun mencakup bentuk, ukuran, tepi, ujung, serta susunan tulang daun dan letaknya pada batang. Beberapa faktor lingkungan seperti intensitas cahaya dan kadar air memengaruhi bentuk dan ukuran daun. Ciri-ciri morfologi ini juga digunakan dalam klasifikasi dan identifikasi jenis tumbuhan. Contoh, bentuk oval, lanset, dan jarum. Tepi rata bergerigi, beringgit, tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar. Menurut Rahmawati N. et al. 2022. Latar belakang, struktur anatomi daun. Anatomi daun terdiri atas epidermis, lapisan pelindung luar, sering dilapisi kutikula. Mesofil, jaringan fotosintetik atau palisade dan spons. Berkas pembuluh, xilem dan phloem untuk transportasi air dan zat makanan. Perbedaan anatomi antar spesies mencerminkan adaptasi fisiologis terhadap lingkungan seperti pada daun xerophyte yang lebih tebal dan berlapis lilin menurut Kusuma L. dan Hartini S. 2023. Tujuan praktikum. 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut atau xilem dan phloem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil. Alat dan bahan. 1. Pisau cutter, 2. Pensil, 3. aquades, 4. Buku gambar, 5. Kertas label, 6. Mikroskop. 7. Kaca penutup, 8. Kaca objek, 9. Daun lamtoro, 10. Daun kacang panjang, 11. Daun mangga, 12. Daun jagung, 13. Daun kelapa sawit main nursery, 14. Daun kelapa sawit pre-nursery, 15. Pipet tetes, 16. Penggaris. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil atau padi atau jagung dan dikotil kacang atau mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun atau menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. B. Mengamati anatomi daun atau dengan irisan melintang. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan larutan safranin kurang lebih 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk kontraks warna. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan epidermis atas dan bawah. Mesofil palisade umumnya pada dikotil berbentuk rapat memanjang. Mesofil spons lebih longgar, banyak ruang antar sel. Stomata, celah pada epidermis bawah. Berkas pengangkut, xilem di atas, phloem di bawah.
7. Buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan tiap bagian. Cara kerja. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa daun jagung atau yang disebut dengan ziames memiliki struktur khas tumbuhan monokotil, yaitu susunan jaringan palisade dan spons yang tidak terlalu berbeda jelas. Terdapat banyak kloroplast di dalam sel-sel mesofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Jaringan epidermis dilapisi kutikula untuk mengurangi penguapan air, sedangkan berkas pengangkut, xilem dan floem tersusun sejajar sesuai bentuk daun. Ciri ini menunjukkan adaptasi daun jagung untuk efisiensi penangkapan cahaya dan transportasi air serta hasil fotosintesis menurut Rahayu dan Fitriani 2021. Hasil dan pembahasan daun mangga. Daun mangga atau yang disebut dengan Mangifera indica L memiliki struktur khas tumbuhan dikotil dengan tulang daun menyirip atau disebut pinnate. Secara mikroskopis, daun mangga terdiri atas epidermis atas dan bawah yang dilapisi kutikula tebal sebagai pelindung dari penguapan. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade dengan banyak kloroplast sebagai tempat utama fotosintesis. Bagian bawahnya terdapat jaringan spons yang berfungsi dalam pertukaran gas. Selain itu, terdapat berkas pengangkut, xilem dan floem yang tersusun melintang untuk menyalurkan air dan hasil fotosintetis. Struktur ini menunjukkan adaptasi daun mangga terhadap lingkungan tropis agar efisien dalam penyerapan cahaya dan mengurangi kehilangan air. Menurut Kusuma et al. 2022. Daun lamtoro memiliki struktur khas tumbuhan dikotil dengan tulang daun menyirip ganda. Secara anatomi, terdapat epidermis atas dan bawah yang dilapisi kutikula tipis untuk melindungi jaringan di dalamnya. Di bawah epidermis, terdapat jaringan palisade yang kaya kloroplast dan berfungsi utama dalam fotosintesis. Jaringan spons berperan dalam pertukaran gas dan sirkulasi udara di dalam daun. Berkas pengangkut xilem dan floem tersusun sejajar dengan urat daun untuk menyalurkan air serta hasil fotosintetis. Struktur ini menunjukkan adaptasi daun lamtoro terhadap kondisi kering agar efisien dalam fotosintesis dan penghematan air menurut Sari dan Utami 2023. Daun kacang panjang memiliki struktur khas tumbuhan dikotil dengan tulang daun menyirip. Jaringan penyusunnya terdiri atas epidermis atas dan bawah yang dilapisi kutikula tipis untuk mengurangi penguapan. Di bawah epidermis terdapat jaringan palisade dengan banyak kloroplast sebagai tempat utama fotosintetis. Jaringan spons terletak di bawahnya dan berfungsi untuk pertukaran gas. Berkas pengangkut xilem dan floem tersusun sejajar dengan urat daun, menyalurkan air serta hasil fotosintetis ke seluruh bagian tanaman. Struktur anatomi ini memperlihatkan adaptasi daun kacang panjang dalam mendukung proses fotosintetis optimal pada lingkungan tropis menurut Putri dan Lestari 2022. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa morfologi dan anatomi daun menunjukkan perbedaan struktur yang berkaitan erat dengan fungsi dan adaptasi tanaman. Secara morfologi, daun memiliki bentuk, ukuran, dan susunan tulang daun yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Secara anatomi, daun tersusun atas epidermis, mesofoil atau palisade dan spons, serta bekas pengangkut xilem dan floem yang bekerja secara terintegrasi dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Struktur anatomi daun juga memperlihatkan adaptasi terhadap lingkungan seperti ketebalan kutikula dan susunan jaringan yang mendukung efisiensi penyerapan cahaya serta penghematan air. Dengan demikian, pengamatan ini memperkuat pemahaman bahwa struktur morfologi dan anatomi daun
daun berperan penting dalam menunjang fungsi fisiologis tanaman, menurut Hidayah et al. 2021. Saran, praktikum sebaiknya dilakukan dengan pengamatan mikroskopis yang lebih teliti dan menggunakan preparat segar agar struktur jaringan daun terlihat lebih jelas. Selain itu, penting untuk membandingkan beberapa jenis daun agar pemahaman tentang perbedaan morfologi dan anatomi antar spesies semakin mendalam. Rangkuman, praktikum morfologi dan anatomi daun bertujuan untuk memahami struktur luar atau morfologi serta susunan dalam atau anatomi daun yang berperan penting dalam proses fisiologis tanaman. Secara morfologis, daun memiliki variasi bentuk, ukuran, dan pola tulang daun yang menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya. Sementara itu, secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil atau palisade dan spons, serta berkas pengangkut xilem dan floem yang berfungsi dalam fotosintesis, transpirasi, dan distribusi hasil metabolisme. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perbedaan struktur pada tiap jenis daun mencerminkan kemampuan adaptasi tanaman dalam memanfaatkan cahaya, mengatur penguapan, dan mempertahankan efisiensi fisiologisnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap morfologi dan anatomi daun memberikan dasar penting dalam mempelajari fungsi dan adaptasi tumbuhan secara lebih mendalam. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Terima kasih. See you next time.